di Jakarta, Hong Kong, suara aman. Oke, thank you. Anzar aman. Oke, thank you. Oke, kita mulai ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan buat teman-teman yang bisa open cam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bos. Waalaikumsalam. Oke. Silakan yang bisa open cam ya. Jadi biar energi, vibrasi pelajaran kita hari ini bisa masuk ya. Karena kalau kita posisi belajar tidak sedang mikirin masak, tidak sedang nyopir, insya Allah materi yang saya dengan baik. Naikin dikit bisa. Oke. Maaf Bapak, putus suaranya. Suara saya aman nggak sekarang? Aman Pak, aman. Aman ya. Oke. Ini pertemuan dari Palestina. Oke. Kita mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, terima kasih. Hari ini tanggal 13 Desember 2021. Berarti tinggal berapa hari lagi teman-teman? Kita akan masuk tahun baru? 17 hari lagi. Dan apakah teman-teman sudah evaluasi tentang kehidupan teman-teman tahun 2021? Ya, saran kami tahun 2022 teman-teman harus ada perubahan ya. Karena kalau kita tahun besok masih sama ya dengan 2021 ya berarti kita orang yang merugi. Nah, jadi kalau hari ini kita masih sama dengan hari kemarin, kita orang yang merugi ya teman-teman. Makanya prinsip saya selalu belajar. Saya belajar 1% tiap harinya. 1% saja teman-teman. Baik itu ikut Zoom, baik itu membaca buku, baik itu evaluasi, baik itu sharing. Itulah kita belajar. Dan kita sekarang sangat dimudahkan dengan beberapa training-training online, baik yang gratis sama yang berbayar. Dan malam ini kita sangat luar biasa. Kita akan belajar tentang hashtag. Oke. Malam ini kita akan bincang malam santuy. Seperti biasa, buat teman-teman yang istilahnya ada pertanyaan, bisa langsung ditulis di kolom chat atau mungkin open kamera atau lambaikan tangan ya. Langsung nanti bertanya kepada saya. Hari ini kita akan belajar tentang suatu materi yang di digital marketing itu sangatlah penting, yaitu hashtag. Buat teman-teman, apakah sudah pernah dengar istilah hashtag atau belum?
Ada yang tahu tentang hashtag? Atau baru dengar pertama kali ini tentang hashtag? Silakan yang teman-teman belum tahu tentang hashtag, tulis saja. Saya belum tahu, Pak. Saya sudah tahu. Silakan. Yang belum, silakan tulis, nggak apa-apa. Di sini kita nggak akan menghujat atau membuli buat teman-teman ya yang belum tahu, karena memang tugas kita ya kita sharing. Bukan maksud saya mau menggurui teman-teman, tapi mungkin saya belajar lebih dulu ya. Jadi sudah kewajiban saya untuk memberitahu teman-teman. Oke. Jadi hampir 90% ya, belum tahu ya. Nggak apa-apa, silakan ditulis. Dan saran kami minta tolong linknya dikirim ke semua tim Anda, atau mungkin Anda punya calon prospek, kirim aja, nggak apa-apa. Kirim ke seluruh grup Anda, kirim ke seluruh media sosial Anda acara malam ini. Semakin banyak teman-teman Anda, tim bisnis Anda ikut training ini, semakin cepat bisnis Anda akan berkembang. Ya, hashtag cara jitu untuk memaksimalkan promosi bisnis Anda. Nah, kita akan masuk ke materi. Jadi hashtag yang biasa Anda gunakan dalam postingan media sosial tak sekedar hiasan ya teman-teman. Ternyata hashtag juga bisa digunakan untuk memaksimalkan promosi bisnis Anda loh. Nah, kalau teman-teman pengen tahu hashtag itu apa? Hashtag itu adalah kata kunci, kata-kata yang sering diketik orang saat dia mencari pencarian. Nah, biasanya dimulai dengan tanda Tagar. Ya, pagar ya teman-teman. Itu hashtag. Jadi kalau teman-teman posting sesuatu hal, baik itu di Facebook, di Instagram, di TikTok, di YouTube, bahkan di Facebook, di WhatsApp dan Telegram, Anda bisa pakai hashtag. Kenapa? Karena itu akan mempermudah kita mencari informasi atau mempermudah orang lain mencari informasi. Contohnya ada bisnis suplemen. Anda bisa ketik suplemen murah, suplemen Bepom. Teman-teman, tadi internetnya unstable. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Di sini ada yang sudah siap belajar. Yang sudah siap belajar tulis dong, saya siap belajar gitu di kolom chat. Dan malam ini acara DNM Live bukan hanya di room Zoom aja, kita ada juga di Facebook Digital Network Marketing, ada juga kita live di YouTube Digital Network Marketing, dan kita juga live di Instagram Digital Network Marketing. Dan untuk TikTok kita belum bisa connect karena memang aplikasinya kita belum nyambung, tapi nggak apa-apa. Next, mulai 2022 kita juga akan live ya di TikTok juga. Oke. Nah, jadi buat teman-teman yang bisnisnya pengen tumbuh, insya Allah Anda malam ini ikut training yang sangat tepat. Kenapa?
Karena kita akan memberikan tips dan cara menggunakan hashtag yang tepat di tiap media sosial. Seperti itu. Nah, silahkan kalau mau di screenshot atau di foto, saya kasih waktu 3 detik. Nah, apa itu hashtag? Hashtag adalah sebuah kata kunci yang ditulis tanpa spasi dan memiliki tanda pagar di depannya. Misalnya, digital network marketing, training online. Nah, ini yang hashtag training online ini salah, teman-teman. Kenapa? Karena ini ada spasinya. Nah, ini contoh yang salah ya. Jadi training online, nah, ini harusnya hashtag training online, nggak boleh ada spasi. Nah, seperti ini. Hashtag biasanya digunakan untuk mengkelompokkan konten-konten sosial suatu media sosial ke dalam suatu topik spesifik, sehingga audiens lebih mudah menemukan konten yang mereka suka di media sosial. Sekarang hampir semua media sosial memiliki hashtag. Contohnya Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, YouTube, Telegram, bahkan WhatsApp sendiri ya teman-teman. Jadi kadang kita buat konten tuh nggak harus melulu tentang jualan ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat konten-konten saya, itu rata-rata konten-konten kalau nggak tentang motivasi ya tentang lucu-lucuan gitu loh. Karena apa? Karena orang itu lebih tertarik terhadap konten-konten seperti itu. Kalau jualan gimana Pak? Bisa. Kalau saya biasanya seminggu itu 2 kali posting tentang jualan. Selebihnya ya saya akan arsipkan teman-teman. Jadi contohnya hari Senin saya quotes, hari Selasa mungkin lucu-lucuan, hari Rabu saya posting tentang jualan. Hari Rabu, hari Kamis, dan Jumat saya mungkin posting quote lagi, lucu-lucuan lagi. Hari Sabtu saya jualan, seperti itu teman-teman. Dan jualan saya itu hanya berlaku 2 kali 24 jam teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di Facebook saya itu jualannya bisa 1:10 dengan konten-konten umum lainnya. Kenapa? Karena memang kita saat ini kan harus mencari follower-follower baru, target-target pasar baru, asal bisnis kita bisa berkembang ya, teman-teman, seperti itu. Siap Hajar, oke, thank you. Siap, oke, thank you. Ya, hashtag dibagi ada 3. Hashtag yang pertama, hashtag trending. Hashtag yang memiliki volume pencarian besar dari audiens. Biasanya terkait dengan momentum. Misalnya Throwback Trust Day, atau yang lagi rame sekarang Gunung Semeru meletus, atau nanti kalau mau Natal, Tahun Baru, hashtag Natal dan Tahun Baru. Boleh nggak? Boleh. Anda mungkin posting jualan, tapi hashtagnya ada tulisan Natal dan Tahun Baru. Boleh gitu loh. Karena itu bisa jadi banyak orang yang ingin mudik Natal dan Tahun Baru pulang kampung, mereka butuh suplemen ibaratnya, karena Anda jual suplemen. Atau taruhlah Anda jualan asuransi, Anda bisa jualan asuransi juga. Karena saya yakin orang-orang yang mudik atau yang pulang kampung, mereka juga butuh perlindungan ya kalau asuransi. Nah, kalau Anda jualan suplemen, bisa jadi orang-orang yang pulang kampung atau mudik Natal dan Tahun Baru ini, mereka mencari suplemen-suplemen untuk menjaga kesehatan selama perjalanan. Nah, makanya kalau sekarang ini kita ada momen akhir tahun, Anda sering posting dengan hashtag Natal dan Tahun Baru. Ya, itu nanti bisa jadi Anda posting produk suplemen Anda, minuman, Anda bisa orang yang itu tadi jalan apa, mereka beli. Atau kita bisa kasih hashtag skincare untuk Natal dan Tahun Baru.
skincare tahun baru nih, seperti itu. Hashtag-hashtag seperti itu teman-teman. Jadi bisa jadi ada orang yang pengen di penampilan di tahun baru, mereka pengen lebih cantik, lebih lebih muda, lebih ganteng dengan skincare produk yang Anda jual seperti itu. Ada juga hashtag industri ya seperti hashtag yang spesifik mewakili industri Anda, misalnya travel, website, dan food seperti itu. Ada juga hashtag brand yang mewakili nama brand, slogan bisnis atau tempat bisnis, misalnya Niaga Hoster, Build Success, Upgrade sekarang, atau taruhlah nama MLM Anda atau nama perusahaan asuransi Anda ya teman-teman. Anda bisa cantumkan hashtagnya. Semakin Anda sering nulis hashtag perusahaan Anda, brand Anda, maka semakin gampang orang mencari dan membeli produk Anda seperti itu. Nah, namun cara kerja hashtag di tiap media sosial berbeda-beda. Bagaimana cara kerjanya di media sosial Anda? Oke. Silakan yang mau di screenshot atau di foto bisa. Ya. Jadi yang pertama kita akan bicara hashtag di Instagram ya teman-teman. Oke, Bu Suwarni Abdullah, raise hand. Admin minta tolong di spotlight. Silakan Bu Suwarni, dibuka mic-nya, buka kameranya. Mau tanya apa dulu? Halo, Bu Suwarni. Sementara belum ada, Pak. Kepencet, Pak. Kepencet. Oh, nggak apa-apa. Siap. Thank you, Bu. Ya, buat teman-teman yang materi saya terlalu cepat atau masih bingung, raise hand aja nggak apa-apa. Nanti kita langsung diskusi ya. Karena saya harap pelajaran kita, training kita hari ini bukan hanya saya aja yang ngomong, tapi teman-teman juga harus kasih feedback ke kami. Karena tiap hari, tiap minggu, tiap bulan kita harus evaluasi materi-materi apa sih yang harus teman-teman pelajari di dunia digital. Karena di dunia digital itu materinya sangat luas banget teman-teman. Apalagi kita menggabungkan dua platform ya, digital marketing dan network marketing. Ini adalah suatu dua raksasa bisnis yang menurut saya fenomenal di saat-saat sekarang, bahkan mungkin bisa sampai 10 tahun ke depan. Makanya kalau teman-teman saat ini masih bingung tentang dunia digital dan bingung di dunia network marketing, saya kira teman-teman akan ketinggalan zaman. Karena sekarang banyak orang-orang yang sukses di dunia digital, miliarder banyak banget, dan banyak yang sukses juga di dunia network marketing. Bayangkan Bapak Ibu, Anda akan belajar dua cara marketing yang sangat dahsyat di abad ini, yaitu digital network marketing, Bapak Ibu. Dan itu sudah saya buktikan sendiri, saya membangun bisnis saya secara digital di awal-awal, sampai akhirnya ada offline tuh saya lakukan jika saya, istilahnya saya prospek nih, di suatu daerah, mungkin contohnya di Medan. Saya prospek orang Medan, saat beliau sudah closing transaksi, istilahnya di MLM ada istilah stokis. Setelah mereka closing stokis, saya biasanya terbang ke Medan, baru saya untuk presentasi offline. Karena sebenarnya presentasi offline itu tujuannya hanya untuk membangun hubungan emosional aja, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bisnis sudah ketemu secara online, usahakan Bapak Ibu juga usahakan secara offline, Bapak Ibu. Kenapa? Karena offline itu untuk membangun hubungan emosional. Ibaratnya Anda pacaran LDR-an secara online. Ya Anda sendiri harus suatu saat ketemu pacaran secara offline. Tujuannya apa? Untuk membangun hubungan atau membangun chemistry. Seperti itu teman-teman. Ya, Anda memposting foto, produk, atau konten marketing di Instagram, kemudian Anda beri hashtag sesuai kebutuhan Anda. Saat pengguna lain klik hashtag Anda, semua foto produk Anda dengan hashtag itu akan muncul. Sebagai contoh, DNM menggunakan hashtag bimbingan bisnis,
di konten Instagram. Misalnya seperti video di samping. Videonya bisa di setel, Mas. Ya, di samping kita ada video ya, teman-teman. Jadi kita akan di sini kita bisa tulis hashtag-hashtagnya. Anda bisa, ini tulisannya kecil-kecil ya. Teman-teman nanti bisa lihat di Instagram Digital Network Marketing ya. Kuasai 10 skill, dijamin kamu bisa capai 10 juta. Seperti itu. Selama corona itu ruang tahun menelak Mas admin, apakah video bisa setel? Apa langsung? Terus belajar, Pak Bos mau bimbingannya. Siap, terus belajar ngikutin materinya. Oke, thank you teman-teman. Oke, kita akan nonton video dulu ya, teman-teman. Oh, baru tahu saya ternyata itu fungsi hashtag. Ya, ya Bu Nova. Jadi hashtag itu fungsinya sangat penting banget. Jadi teman-teman bisa mulai hari ini ya, setelah pulang dari training ini, Anda langsung buat hashtag. Oke, kita lihat videonya. Silahkan Mas Admin, setel. Musiknya Mas. Musiknya kurang kedengeran. Ya, di video ini ada judul kuasai skill, 10 skill ya. Nah, judulnya 10 skill dijamin kamu bisa capai 100 juta pertamamu di tahun 2022. Kira-kira buat teman-teman angka 100 juta itu yakin apa enggak? Kalau buat teman-teman yang yakin tahun 2022 silakan tulis di kolom chat. Saya yakin tahun 2022 dapat 100 juta. Silakan yang yakin vibrasi kita Anda salurkan, silakan tulis di kolom komentar. Saya yakin 2022 saya dapat 100 juta. Bagi yang yakin, bagi yang memang punya keinginan kuat untuk dapat 100 juta, silakan tulis di kolom komentar. Tapi buat Anda yang tidak mau menulis, mohon maaf, saya tidak akan doain Anda. Kenapa? Karena Anda sendiri tidak yakin terhadap 100 juta itu, maka uang 100 juta itu tidak akan singgah ke rekening Anda. Jadi buat Anda yang yakin 2022, silakan tulis. Tapi kalau Anda nggak yakin, nggak apa-apa. Karena itu keputusan Anda. Bisa jadi, Pak, saya nggak yakin 100 juta, tapi saya yakin 1 miliar, Pak. Boleh. Karena nggak harus di 100 juta ya. Anda pengen dapat 1 miliar, tulis saja. 2022 saya yakin 1 miliar. Gitu. Ya, jadi silakan tulis buat Anda yang yakin. Kalau Anda nggak punya nyali, Anda nggak yakin, nggak usah nulis, tidak apa-apa. Karena Tuhan bersama orang-orang yang yakin dan berani punya impian untuk menulisnya. Silakan sambil saya memperbaiki kamera saya. Teman-teman tulis, tahun 2022 saya yakin dapat 100 juta. Nah, ini namanya afirmasi. Nah, Anda tiap awal akhir tahun ini harusnya teman-teman sudah punya afirmasi buat dream book. Nah, Anda tulis tuh. Kalau perlu tulis di tembok tuh. Mumpung yang punya rumah baru, tulis di tembok. 2022 saya yakin 100 juta. Nah, silakan yang teman-teman punya nyali,
tulis. Yang nggak punya nyali gimana Pak? Biarin aja. Karena mereka nggak mau nulis. Nah, kalau yang yakin, insya Allah saya doain malam ini Anda tebus. Apalagi malam ini kita lebih dari 51 orang yang ikut acara ini yang di room Zoom. Apalagi yang di Facebook atau YouTube hampir 100 orang. Jadi kalau kita berdoa lebih dari 40 orang ya berjamaah, Anda minta doa restu teman-teman Anda tulis, Anda dengan hati yang sangat kuat, yakin dapat 100 juta, insya Allah 2022 Anda tembus 100 juta. Oke, silakan yang punya nyali, yang mau karena tahun yakin. 2022 Ya, harus dapat 100 juta. betul, betul Bu Nur Laina. Tulis Bu Nur Laina. Laina. Nura Laina ya, Nura Laina, silakan tulis. Kalau perlu Ibu ngomong ke teman-teman, hai teman-teman, kenalkan nama saya Nur Laina. Doain di tahun 2022 saya dapat 100 juta. Silakan buat teman-teman yang punya nyali mau bicara, silakan. Saya kasih waktu 5 menit, silakan. Yang mau open cam dan Anda minta doa restu, warahmatullahi silakan. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Saya Darmia dari Nunukan. Tahun 2022 saya harus target 100 juta atau lebih. Bismillah. Amin. Thank you Bu Darmia. Bali Siapa lagi? Bu Suwarni, Bu Ansar, Bu Asniati, silakan Bu. Mohon doanya teman-teman, semoga tahun 2022 saya Asniati Mogen Makassar dapat lebih 100 juta. Mohon doanya Pak CEO dan teman-teman semua. Amin, amin. Amin, amin. Luar biasa. Oke, siapa lagi yang mau minta doa restu kepada teman-temannya? Silakan. Mumpung ini akhir tahun ya. Anda mau dapat 100 juta di 2022, silakan open cam dan open mic, silakan. Saya Resmiati Pak Sio. Ya, silakan Bu Resmiati. Saya Resmiati dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Mohon doa kita semua. Lain ada limbung. Insya Allah 2022 tembus 200 juta. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin. Amin. Oke, ada lagi yang mau open cam dan open mic? Saya minta mau doa Pak restu? Bol. Saya mau Pak Bol. Silakan Bu Ansar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalau Waalaikumsalam. saya doakan tahun 2022 saya bisa mencapai 100 juta. Amin, Yes. amin. Amin. Oke, ada lagi? Mumpung sekarang yang hadir lebih dari 50 orang. Pak Bos. Oh, silakan Bu Meta. Mohon doanya Pak Bos. Semoga saya di tahun 2022 bisa meraih 100 juta di Imogen. Amin. Yes. Amin. Amin. Oke, Saya silakan. Ismiati, silakan Bu Ismiati. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Semoga di tahun 2022 ini saya bisa dapat 100 juta lebih, Pak Bos. Amin, Yes. Allahumma amin. Amin. Terima kasih, Pak Bos. Amin. Sama-sama Bu Ismiati. Amin. Silakan, ada lagi? Cukup? Ya. Insya Allah, jika teman-teman yakin, teman-teman berdoa, apalagi kalau bisa teman-teman setelah mau tidur, sebelum tidur atau setelah tidur itu Anda berdoa, terima kasih ya Tuhan sudah diberi kehidupan yang sehat, kehidupan yang diberikan suami yang setia, anak-anak yang sehat, dan terima kasih Tuhan, semoga di tahun 2022 target saya 100 juta saya dapat. Nah, itu kita belajar di otak bawah sadar kita di otak teta kita ya, itu rata-rata insya Allah tercapai teman-teman. Karena saya sendiri sudah buktiin ya, saya selalu
bermimpi selalu berdoa baik sebelum tidur ataupun setelah tidur. Jadi saya selalu meyakinkan diri saya bahwa Tuhan bersama saya, bahwa Tuhan selalu melindungi saya, bahwa Tuhan akan mengabulkan apa dan semua impian-impian saya. Seperti itu. Oke, yang baru bergabung silakan langsung bergabung. Terima kasih Pak Jo. Insya Allah Mr. Rudi manjur ya. Terima kasih teman-teman. Sebenarnya bukan saya yang manjur ya, tapi sugesti diri Anda sendirilah yang bikin Anda doanya manjur. Jadi saya hanya perantara dari Tuhan, dari Allah. Saya meneruskan dan saya mendoakan, ikut mendoakan. Itulah yang namanya vibrasi. Vibrasi. Anda yakin, saya yakin, alam raya yakin, Tuhan yakin, Anda akan diijabah atau manjur doanya. Seperti itu. Oke, yang nomor 2, hashtag di TikTok. Nah, kira-kira teman-teman di sini ada yang belum punya akun di TikTok? Atau sekarang sudah main TikTok? Belum, Pak. Sudah, belum Pak main CO. TikTok. Kenapa belum main TikTok? Ya, jadi main TikTok tuh bukan hanya goyang-goyang ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat konten-konten saya apakah ada yang goyang-goyang? Ya ada sih, cuma 1-2 ya. Selebihnya ya tentang quote, tentang tip bisnis, lucu-lucuan. Ya saya buat itu. Kenapa? Karena itu untuk membangun personal branding kita. Jadi kalau kita di TikTok memang cepat, orang kalau joget yang seksi-seksi itu pasti FYP. Tapi buat saya, ya buat apa gitu loh. Kita banyak yang nonton, tapi nggak ada impact, nggak ada manfaat buat bisnis kita, ya buat apa daripada kita jual aurat kita ke orang lain ya. Yang penting kita mulai bangun hal-hal yang positif. Karena apa yang kita posting di dunia maya, di media sosial ya teman-teman, itu akan terekam sampai kita mati gitu loh. Bayangkan kalau Anda lagi goyang-goyang, tiba-tiba besok Anda mati. Kira-kira Anda sempat menghapus nggak postingan yang goyang-goyang Anda? Dan itu akan jalan terus. Jadi postingan goyang-goyang Anda itu akan dilihat banyak orang sampai Anda mati. Jangan sampai Anda mati, didoain orang, oh si A ini yang kemarin goyang-goyang, seksi, ternyata udah mati kan itu. Nah, doanya kan kurang bagus. Bayangin kalau kita besok mati, meninggal, kita kasih quote-quote yang bagus, orang kan mengenal kita sebagai pribadi yang memberi aura positif di media sosial. Nah, tinggal Anda sekarang jadi gunakan media sosial secara bijak apa enggak, seperti itu. Ya, kembali ke topik, hashtag pada TikTok dapat membantu Anda mendapatkan banyak view, reach itu jangkauan ya, dan followers, orang yang ikut. Di DNM sendiri kita sudah lebih dari 30.000 ya follower kita. Padahal kita juga baru bangun konten ini belum lebih dari setengah tahun gitu. Kalau konten saya pribadi itu sudah hampir 85.000K follower saya. Itu murni. Dan itu sudah hampir setahun lebih saya buat TikTok saya. Seperti itu. Jadi kalau buat teman-teman, rumus dari semua usaha itu adalah konsistensi. Anda mau sukses ya Anda harus konsisten presentasi. Anda mau followernya naik di media sosial ya Anda harus konsisten posting di media sosial. Jadi kalau Anda bolong-bolong, ya followernya nggak akan nambah-nambah. TikTok saya nggak goyang seksi Pak. Oke, thank you Bu Ansar. Alhamdulillah sudah diberi pencerahan. Insya Allah mau mulai main TikTok. Oke Bu Darmiah, silakan. Gunakan TikTok secara bijak ya. Oke. Jadi TikTok itu akan mengelompokkan konten-konten yang ada berdasarkan hashtag yang dipakai. Dengan begitu pengguna TikTok akan lebih mudah menemukan
konten yang Anda punya. Seperti itu. Oke. Ya, Anda bisa lihat di kolom ini, kita pakai hashtag komedi, komedi challenge, komedi India, komedi star, komedi king, komedi couple, funny komedi, TikTok komedi, komedi video, dan sebagainya. Oke. Konon algoritma TikTok akan menampilkan video Anda beranda pengguna memiliki interest terhadap video Anda. Ya, saya pribadi selalu untuk TikTok setiap hari saya posting minimal 1 postingan ya, teman-teman. Ya, kalau di DNM ini saat ini follower kita sudah 32.000, 32 lebih 32,3K ya, ribu ya, teman-teman. Ini adalah hasil konsistensi. Ada, kalau Anda lihat TikTok Digital Network Marketing, buat teman-teman yang belum follow, silakan follow. Karena di sini banyak tips-tips artikel yang sangat bermanfaat buat Anda. Jadi, nah, yang kemarin kita posting ada saldo 1,6 miliar. Di situ ada tulisan, saya doakan semua orang yang melihat postingan ini diberikan rezeki seperti ini. Ketik amin. Silakan buat teman-teman yang punya TikTok, masuk ke Digital Network Marketing, dan Anda lihat postingan kami yang 2 hari lalu ya, yang ada saldo 1,6. Kalau Anda percaya, pengen saldo 1,6, silakan ketik, saya mau 1,6. Amin. Silakan ketik di kolom komentar di TikTok DNM ya. Gitu. Silakan. Jadi ini kita tiap hari ya, teman-teman, posting. Kemarin Minggu kita libur posting. Nah, hari ini kita posting. Malam ini harusnya udah posting ini. Silakan yang mau ketik di kolom komentar. Oh, kreator menonaktifkan komentar. Mas admin, ini minta tolong komentarnya dibuka, Mas. Di TikTok ya. Di sini ada tulisan kreator menonaktifkan komentar. Tolong Mas admin dibuka komentarnya biar teman-teman pada komentar. Atau Anda bisa komentar di video-video selanjutnya juga nggak apa-apa, teman-teman. Silakan. Ya, karena semakin banyak orang, banyak yang komentar, apalagi kadang kontroversial gitu, semakin banyak, semakin view-nya akan naik, teman-teman. Ini kita konsisten ya, teman-teman. Anda bisa mulai saling follow atau saling komentar ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan dulu, teman-teman, sebelum saya lanjut. Ya, Bu Titi, tulis kolom komentarnya di TikTok DNM aja, jangan di komentar sini. Ya, Bu Anzar selalu komen Pak Bos, thank you Bu Anzar. Sedekah komen Anda sangat luar biasa. Nanti kita juga akan komentar balik ya. Silakan yang mau uang 1,6 miliar bisa komentar di TikTok DNM ya. Ya, tadi mohon maaf teman-teman, komentarnya ibaratnya di skip, apakah sudah bisa dibuka? Ya.
Oke. Ada Pak Edi S. Amin. Thank you Pak Edi sudah komentar di TikTok DNM. Ada Budika Siregar. Amin. Thank you Budika sudah komentar di TikTok DNM ya. Ada juga Musda 6281. Terima kasih sudah komentar. Saya doain semoga Anda bisa mencapai 1,6 miliar. Yang tulis amin di komentar di TikTok Digital Network Marketing. Silakan. Silakan tulis komentar ya. Mau tulis komentar semuanya di konten-konten DNM silakan. Kita nanti saling follow, saling like, saling komentar biar naik. Oke. Langsung dibalas sama adminnya. Terima kasih. Jadi kalau ada orang yang komentar, wajib Anda balas. Kenapa? Ini mempengaruhi engagement. Engagement itu hubungan ya, teman-teman. Oke. Sudah komen di sana, Musdalipa. Thank you. Evi Rudi, saya belum berteman. Hik. Ayo Bu, berteman. Banyak konten-konten kita yang bagus-bagus yang bisa menginspirasi Anda. Jos. Oke. Jadi apa sih sebenarnya teman-teman manfaat dari hashtag di bisnis kita? Ya, yang pertama fungsi hashtag itu adalah memudahkan konten marketing Anda ditemukan oleh target audiens. Jadi banyak sekali kita posting tapi nggak nyangkut-nyangkut ya, orang nggak beli atau nggak DM kita. Kenapa ya? Karena kita nggak sesuai dengan target pasar kita gitu loh. Banyak sekali kita posting yang like atau yang follow itu anak-anak alay yang secara ekonomi mereka belum butuh produk Anda. Bayangkan kalau Anda jualan asuransi, Anda ketik persiapan hari tua, tabungan hari tua, investasi hari tua, itu pasti banyak orang-orang anak muda atau orang-orang yang sudah mulai berpikir tentang asuransi, pasti akan nge-like atau follow postingan Anda. Atau kalau Anda ada hashtag jual suplemen tahun baru, skincare tahun baru, skincare Natal dan tahun baru. Nah, jadi bisa jadi orang-orang yang sedang nyari skincare untuk tahun baru, untuk Natal ini, mereka akan nge-like dan follow. Nah, dan tujuan kita bukan hanya like dan follow, tapi closing, omset ya, teman-teman. Seperti itu. Sebagai contoh, DNM membuat webinar untuk para pebisnis marketing yang ingin mendalami teknik digital marketing. Oleh karena itu, kami membuat konten marketing di Instagram berupa poster webinar, hashtag training digital marketing. Seperti itu, teman-teman. Belum bisa komen di kolom DNM, Pak CEO. Oh, sudah bisa, Bu. Sudah dibuka kok ini. Saya cek lagi ya. Pintar Ning Tias ini sudah bisa. Imogen Surakarta, amin, Allahumma amin. Sudah bisa masuk. Silakan yang mau komen bisa ini. Udah ada Bu Musda, Bu Dika, Bu Imogen Surakarta, Pintar Ning Tias, Askat. Nah, udah masuk. Silakan yang belum kolom komentar tulis saja. Langsung dibalas sama adminnya. Terima kasih. Kita doain balik ya teman-teman. Amin. Mantap nih Bu Dika. Bismillah, semoga tahun 2022 $100 juta. Wah, luar biasa. $100 juta itu berapa triliun itu? Amin. TikTok
tiktok.com Dika Siregar 86. Silakan buat teman-teman yang belum follow Ibu Dika, silakan follow Dika Siregar 86. Nah, kenapa 86? Karena kelahiran 86. Kalau kelahiran 89 pasti belakangnya 89. Kalau kelahiran 70 ya 70. Kayak Pak Beli kelahiran 65 ditulis Beli Kurniawan 65. Seperti itu. Ya. Silakan. Askat kelahiran 85. Nah, ayo tulis Askat 85. Silakan yang mau. Pak Askat ini juga termasuk aktif di TikTok ya. Saya lihat TikToknya udah mulai naik followernya. Ada yang sampai view-nya puluhan ribu. Ada ratusan juga kemarin saya lihat. Terus semangat Pak Askat posting TikToknya. Terus konsisten. Oke, kita bisa saling follow-followan ya teman-teman. Nah, jadi kita sedekah follow, sedekah like, sedekah komentar. Seperti itu. Oke, yang kedua, fungsi dari hashtag apa itu teman-teman? Yang kedua adalah meningkatkan brand awareness melalui trending topic. Anda bisa menggunakan hashtag sesuai dengan trending topik atau topik yang sedang hangat. Tujuannya agar lebih banyak audiens non-followers yang melihat konten tentang produk, service, dan brand Anda. Dengan begitu brand awareness Anda akan meningkat. Contohnya yang kemarin-kemarin lagi rame kan adalah salam dari Binjai. Atau Anda bisa buat hashtag salam dari Langkat. Atau Anda orang Kediri bisa Anda buat hashtag salam dari Kediri. Atau Anda punya orang Takalar, Anda bisa buat hashtag salam dari Takalar. Atau Anda dari Tarakan, Kalimantan, Anda bisa buat hashtag salam dari Tarakan. Boleh nggak? Nggak apa-apa. Itu untuk, karena lah yang lagi rame kan kemarin salam dari Binjai ya. Kota Anda dari mana? Oke Bu Resti, silakan. Resen, ada yang mau ditanyain? Monggo. Ibu Resti. Resen. Silakan Bu Resti. Dibuka mic-nya. Bu Resti mau tanya enggak? Resti Imogen. Silakan Bu Resti. Anda Resen. Halo Bu Resti. Ibu Resen, ada yang mau ditanyain? Ya, silakan, itu ada Ibu Arin Surakarta yang belum berteman sama Bu Erin, silakan follow TikTok-nya ya teman-teman. Bu Arin juga salah satu TikToker juga yang aktif posting-posting. Luar biasa. Saya cari-cari TikTok DNM tidak ada Pak Bos. Ya, di TikTok bukan DNM namanya, tapi Digital Network Marketing. Kalau ditulis DNM nggak akan keluar. Namanya bukan DNM, tapi Digital Network Marketing. Mas Admin, bisa dilihatin nggak TikToknya di DNM? Di pencariannya itu bukan dicari DNM, tapi Digital Network Marketing. Nah, ini ya teman-teman. TikTok DNM ini. Saya penasaran. Oh, ngece, njaluk di tok-tok. Oh, oke. Wah, ini ada yang saling berantem nih. Silakan, nggak apa-apa. Guyon, nggak apa-apa. Ya, yang belum follow TikTok-nya Pintaning Tias, silakan. Ya, ini ya teman-teman. TikTok-nya Digital Network Marketing. Nah, itu biasanya nanti akan muncul kalau ditulis Digital Network Marketing, karena kita salah satu-satunya istilahnya platform yang main di TikTok. Ada sih beberapa orang yang pakai Digital Network Marketing, tapi followernya nggak sebanyak kita. Ya.
Secara memfollow kita sudah follow teman-teman 3.590 orang, terus yang ngikutin follower kita 32.300 ya. Nah, terus yang sudah nge-like postingan kita sekitar 153.000 lebih. Ya. Ini ya, teman-teman. Klik digital network marketing. Sudah ketemu atau belum? Yang sudah ketemu langsung. Sudah, Pak. Ya. Yang sudah langsung bisa di kolom komentar. Oh. Barusan kita DNM di TikTok 10 menit yang lalu kita posting tentang alternatif tool untuk IG-mu. Nah, buat teman-teman apa tadi? Izin Pak Bos, konten-kontennya sering dicopas. Silakan Pak Askat. Monggo. Bebas-bebas saja. Karena pada dasarnya saya juga sebenarnya nggak copas sih. Kalau saya dapat ide dari TikTok mana, mungkin dari luar negeri apa, saya translate ke Indonesia, saya buat versi saya. Tapi buat teman-teman DNM, follower kita, mau copas, mau share lagi, silahkan. Nggak apa-apa, halal. Dahlia, sudah Pak, thank you Bu Dahlia. Sedot aja terus Pak Askat, aku dibagi ya, oh monggo. Sedot menyedot konten-konten kami, silakan. Jangan lupa beli buku kita juga ya, DNM sudah beli buku, yang buat teman-teman yang beli buku DNM, silakan beli juga. Kita ada 3 buku trilogi passive income. Itu buku dasar yang wajib teman-teman punya. Oke, kita kembali ke Bu Resti, Resen, ada yang mau ditanyain? Ada yang tangan. Oh, malah ditutup. Takut Bu Resti. Oke, Mas. Share screen ya. Oke. Oke, apa tujuan Andi Citra? Bu Andi Citra, raise hand, ada yang mau ditanyain? Waduh, malah langsung ditutup. Silakan, Bu. Salah pencet, Pak Bos, salah pencet. Oke, nggak apa-apa. Yang penting jangan pencet suami orang ya, bahaya itu. Nanti dimarahi Pak Beli kalau pencet suami orang. Oke, thank you Bu. Oke, nomor 3. Ketawanya belakangan itu. Ya, kalau pencet Pak Beli boleh itu. Selain dipencet, dipites. Kalau pites tuh bahasa Jawa, kalau pencetnya kenceng tuh dipites tuh namanya. Pencet yang sangat keras. Oke, kita kembali ke topik meningkatkan engagement konten marketing Anda. Apa engagement? Engagement tuh hubungan. Engagement kalau bahasa Inggrisnya ya tunangan lah. Ibarat Anda itu tunangan sama pacar Anda sudah sepakat menjalin hubungan, Anda tukar cincin itu kalau di dunia offline ya, engagement itu istilahnya kayak tunangan. Nah, kalau di dunia digital apa engagement? Yaitu hubungan. Kayak tadi saya ngajak teman-teman untuk follow DNM, untuk komentar. Nah, kita harus wajib balas ya teman-teman. Hukumnya wajib dibalas semua komentar. Bahkan kalau perlu kita juga komentar balik ke teman-teman yang sudah komen. Kenapa? Kita istilahnya membangun engagement, membangun hubungan, membangun interaksi. Ibaratnya seperti itu. Sama kayak teman-teman punya kenalan SMA, kuliah dan sebagainya. Teman-teman bisa hubungi lagi, itu membangun engagement gitu loh. Tapi biasanya orang yang lama nggak pernah Anda hubungi, tiba-tiba Anda hubungi, biasanya mereka
agak negatif thinking. Biasanya mereka berpikir kalau nggak pinjam duit, ya MLM, ya itu. Makanya kalau Anda punya teman, itu jangan langsung diprospek bisnis Anda ya teman-teman. Jadi sapa-sapa dulu. Anda punya teman SD, SMP, SMA, kuliah, ya Anda bisa sapa. Nah, contohnya namanya Bu Andi Citra. Anda bisa sapa, halo Bu Andi Citra, apa kabar? Oh, sehat bahagia. Oke, salam ya Bu buat keluarga. Nah, minggu depan Anda bisa sapa lagi Bu Andi Citra. Halo Bu Andi Citra, apa kabarnya? Bu Andi Citra pasti akan balas, oh gini-gini ya. Nah, minggu ketiga Anda sapa lagi Bu Andi Citra. Halo, apa kabar Bu Andi Citra? Bla 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 bla. Nah, baru Anda itu membangun engagement. Bisa jadi Anda hanya menyapa 4-5 kali baru prospek. Jadi jangan ujuk-ujuk apa ya bahasa Indonesia. Tiba-tiba Anda itu nyapa teman lama langsung tawari bisnisnya. Pasti ditolak Bapak Ibu. Karena apa? Karena orang itu sudah negatif thinking. Kenapa? Karena jarang nyapa, tahu-tahu nyapa. Gitu loh. Makanya kalau saya ada WA, posisi di mana bos? Wah, itu biasanya punya masalah itu. Buat teman-teman yang nyapa saya dengan tanyain posisi di mana, itu biasanya punya masalah. Baru biasanya cerita sama saya. Tapi kalau buat saya karena saya sudah sering nerima pertanyaan seperti itu ya, saya selalu berdoain semoga orang yang tanya itu segera diselesaikan masalahnya. Karena sering banget saya di WA atau di chat, di DM, posisi di mana bos? Wah ya. Rata-rata dia punya, kalau nggak punya masalah, dia punya maksud tertentu terhadap saya, mau jualan, mau apa gitu. Tapi kebiasaan saya kalau teman-teman saya yang akrab, teman-teman yang sering nyapa saya, jualan apapun, itu pasti saya beli. Pasti saya beli. Kenapa? Ya karena itu saya istilahnya menghargai hasil kerja teman-teman gitu. Seperti itu. Makanya kalau nyapa saya jangan hanya kalau ada masalah teman-teman. Kalau lagi dapat bonus ya sapalah saya. Posisi di mana Pak Bos? Wah, terima kasih, bonusnya udah ditransfer. Nah, sapalah. Jangan hanya kalau lagi masalah nyapa saya gitu. Nah, kembali lagi ke topik. Hashtag dengan berbagai topik audiens yang bukan follower Anda mungkin akan tertarik berinteraksi di dalamnya. Misalnya melakukan like, komen, atau share. Jadi buat teman-teman yang mau nge-share konten-konten kami, silakan. Kita persilakan. Oke. Faktanya postingan di Instagram dengan hashtag mendapatkan engagement 12% lebih tinggi daripada postingan tanpa hashtag. Jadi sering-seringlah memakai hashtag. Selamat datang Bu Nur Haider. Oke, nomor 4, memudahkan promosi lewat review pelanggan. Anda bisa membuat hashtag dengan nama brand, produk, atau slogan bisnis Anda. Anda punya slogan bisnis apa di bisnis Anda? Itu sehat bahagia, salam satu jiwa, bisa. Nah, Arema itu, saya hari ini pakai kaos Arema, itu slogannya salam satu jiwa. Nah, kalau teman-teman di bisnis MLM Imogen itu salam satu komando. Nah, banyak. Apa slogan-slogannya? Anda bisa buat hashtag ya. Hashtag bisa digunakan untuk pelanggan setia Anda untuk memposting rekomendasi produk, event, atau layanan Anda. Nah, 92% pelanggan lebih percaya rekomendasi produk dari pelanggan setia loh. Seperti itu. Jadi kalau Anda dapat testimoni atau dapat transferan, ayo diposting di media sosial. Terima kasih yang hari ini sudah membeli 1 saset produk suplemen saya. Nah, contohnya. Posting aja. Atau teman-teman baru dapat bonus, atau teman-teman baru ngecat rumahnya, kasih pemandangan, diposting. Berkat bisnis MLM, saya bisa beli rumah dan temboknya sekarang lagi saya lukis. Nah, itu posting teman-teman.
itu untuk membangun yang namanya engagement, membangun kepercayaan juga. Seperti itu. Oke. Ya, Anda juga bisa monitor media sosial kompetitor. Oke, ini kita ada sedikit ya. Dengan hashtag kita bisa juga memonitor media sosial kompetitor. Kerjaan saya selain saya kepo kompetitor, saya juga riset. Mereka kok bisa laris tuh apa yang mereka lakukan. Saya biasanya lihat di YouTube, di Instagram atau di Facebook mereka, kompetitor kita. Alhamdulillah tiap closingan udah dapat bonusan selalu diposting Pak Bos. Oke. Thank you. Karena orang butuh bukti bukan janji. Yes, setuju. Tujuannya. Tujuannya adalah Anda untuk memberi tahu bisnis Anda kepada orang lain. Nah, hashtag yang populer tentu akan banyak dicari oleh audiens. Oleh karena itu Anda perlu melihat hashtag-hashtag yang populer untuk Twitter, Instagram Anda dengan tool tertentu. Atau Anda bisa menggunakan tool hashtag analitik, misalnya hashtag HIV.me. Nah, Anda bisa cek hashtag-hashtag yang lagi trending di situ ya teman-teman. Nah, contohnya di hashtag e-commerce, Anda akan mendapatkan presentasi secara keseluruhan. Nah, contohnya ternyata popularitasnya 71%, recent popularity-nya 52%, man-basis. Jadi kita hashtag itu bisa tiap hari berubah. Seperti itu. Nah, jika menurut Anda hashtag tersebut cukup populer, tapi hati-hati ya, hashtag yang populer juga memiliki banyak saingan. Kemungkinan konten Anda akan tenggelam karena konten pengguna lain dengan hashtag populer. Lalu bagaimana tipsnya untuk menenangkan persaingan? Anda bisa hashtag e-commerce cukup populer. Anda bisa cek hashtag relevan yang populer juga. Nah, ya Anda bisa tambahin e-commerce online nomor 1, e-commerce 2, dan sebagainya. Itu. Nah, tracking hashtag yang relevan. Anda, MLM, reseller, atau asuransi, atau Anda jasa, atau Anda punya bisnis coaching, atau Anda punya bisnis makanan, food and beverage, apa aja bisa. Anda bisa memakai hashtag-hashtag yang trending. Nah, contohnya ini ya, teman-teman, Anda bisa ketik e-commerce. Nah, Mas Admin, apa bisa kita belajar biar teman-teman praktek juga? Jadi, Anda bisa ketik Instagram, Mas. DNM. Ya, ini kita lagi
ketik contohnya training digital. Oh, ternyata yang posting ada 1000-an lebih. Nah, cara ngetiknya di mana ya? Di sini, di atas ini, di search, ada tulisan search ini. Anda bisa lihat digital marketing. Nah, ini ada foto-fotonya. Coba apakah kita sudah masuk? Belum. Oh. Berarti kalau postingan kita belum masuk di halaman pertama, berarti tugas kita ya harus sering gunain hashtag ini. Nah, coba Mas ketik digital network. Yes. Oh, ini masih banyak postingan dari India, dari produk MLM ini. Itu rata-rata mereka mungkin sudah mulai 1 tahun yang lalu rata-rata. Oh, ada nih postingan Bu siapa ini? Ya, postingannya masuk di halaman pertama. Pak Bagindo. Jadi luar biasa ya Bu Hikmah. Selamat Bu Hikmah postingan Anda. Evi Rudi, saya bisnis MLM Pak. Ya, silakan Bu Evi. Anda bisa ketik brand Anda juga bisa cari pencarian. Apakah postingan Anda masuk halaman pertama enggak? Oh, kalau DNM coba Mas, kita belum masuk ya. Oh, udah yang masuk Bu Hikmah ini tadi itu. Ya, jadi mulai besok kita juga akan lebih sering pakai hashtag DNM biar kita kedetek. Oke. Oke Mas, balik lagi kita ke share screen. Sorry, bentar. Ya, udah. Itu tadi cara di Instagram ya teman-teman. Itu bisa berlaku untuk TikTok, YouTube, dan sebagainya. Jadi biar masuk postingan kita di halaman pertama gimana Pak? Ya hindari memiliki hashtag yang memiliki lebih dari 1 juta posting. Kalau bisa di bawah 80.000 lah. 80.000 sampai 300.000 postingan. Nah, itu yang sedang, teman-teman. Jadi kalau teman-teman pakai hashtag yang ada postingan lebih dari 1 juta, itu biasanya akan tenggelam postingan Anda. Malaysia juga nggak apa-apa. Karena kita bisa jadi DNM, Digital Network Marketing India. Nanti yang masuk pencarian di kita. Dan apakah kita bisa dapat project dari India? Bisa jadi, teman-teman. Atau mungkin Digital Network Marketing Australia. Bisa jadi kita dapat orderan dari orang-orang Australia seperti itu. Nah, TikTok hampir sama ya, TikTok. Tips sosial media marketing. Jadi hashtag semua platform tuh bisa. Mungkin terus ketik. Kira-kira teman-teman mau ketik apa nih di pencarian? Ini Instagram.
Nah, coba training digital marketing. Oke, coba dicari Mas. Halaman muka. Oh, ada nih, banyak banget nih. Nih, Anda bisa lihat ya postingan yang dari digital marketing. Waduh, gak sih jaluk berguru aku. Oke. Ditidurkan oleh rasa lelah, dibangunkan oleh tanggung jawab, disemangati oleh nonton ini kontennya ini. Terus ini yang nonton 171.000. Terus jangan meremehkan orang yang berjualan karena penghasilannya bisa jadi lebih besar dari Anda dan bisa jadi sedekahnya lebih besar dari Anda. Jadi kita jangan meremehkan orang jualan ya. Contohnya jualan bakso keliling itu bisa jadi penghasilannya lebih besar dari Anda gitu loh. Nah, ini ada ciri-ciri seorang leader sejati. Coba Mas di setel Mas, ciri-ciri leader sejati. Nah. Tuh, kalahkan mereka. Itu ciri leader-leader sejati ya teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa buat konten seperti ini. Ngomong aja. Nah, tinggal nanti dikasih tulisan di bawahnya. Nah, kalau buat teman-teman yang belum bisa nulis tulisan di videonya, nanti bisa ikut training one day class. Oke. Yes, kita kembali ke screen sharing. Oke, gampang kan teman-teman? Ya, Anda juga bisa menganalisa ya, hashtag yang sukses pada postingan. Anda juga bisa menggunakan hashtag yang performanya baik postingan Anda sebelumnya. Pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui perform hashtag dan postingan sebelumnya. Nah, itu di Instagram ya, teman-teman. Oke. Buat teman-teman yang mau nonton YouTube Digital Network Marketing, kita juga live di sini ya. Nah, Langkat hadir, Andi Nartika hadir, luar biasa. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton kita di YouTube juga. Jadi di YouTube kita di Digital Network Marketing itu udah lebih dari 2.000 ya followernya. Dan kita banyak sekali postingan-postingan yang sangat luar biasa. Kayak 2 hari yang lalu kita ada materi menjadi leader reseller ala mak-mak. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar tips-tips bisnis dan sebagainya ada di Digital Network Marketing di YouTube. Nah, mulai pendampingan perdana untuk personal branding. Jadi banyak sekali teman-teman yang closing orang nggak didampingi, akhirnya orang itu bingung, akhirnya ya muntaber, mundur tanpa berita. Banyak sekali. Oleh karena itu kalau teman-teman closing, member baru, downline baru, atau konsumen ya harus didampingi. Kalau konsumen apa gimana Pak? Ya Anda harus cari tahu setelah beli produk Anda, orang itu sudah minum belum? Nah, setelah minum ada reaksi nggak? Reaksinya gimana? Kalau reaksi negatif ya kita nanti jelasin proses detoxnya kan seperti itu.
Nah, ini di TikTok. Anda bisa klik juga setting klik kreator analitik. Anda bisa melihat post marketing campaign Anda yang berisi kumpulan hashtag, total view, total audience, like, comment, share. Nah, seperti itu. Kita belajar ya, Mas Admin, minta tolong buka TikTok lagi. Nah, kita lihat apa profilnya ya, indikatornya dari hashtag. Apakah bisa, Mas Admin? Oh, dari HP. Oke. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Ternyata harus dari HP, kita belum ya. Anda bisa lihat nih hashtag-hashtagnya nih. Tapi Anda juga harus spamming hashtag ya. Menggunakan terlalu banyak hashtag populer yang tidak relevan dengan brand Anda. Jadi Anda jualan suplemen, tapi Anda hashtagnya tentang pakaian, boleh nggak? Sebenarnya boleh, tapi jangan terlalu banyak. Karena itu spamming hashtag namanya, spam. Jadi kalau ada tentang suplemen ya perbanyak tentang suplemen. Cuma ada yang trending lagi mungkin Gunung Semeru meletus. Ya Anda bisa ketik suplemen untuk suplemen untuk Gunung Semeru meletus. Nah, contohnya nggak apa-apa. Jadi kita gabungin antara suplemen sama Gunung Semeru yang lagi meletus seperti itu. Atau sekarang karena kita mau Natal dan Tahun Baru, Anda bisa buat suplemen untuk orang yang mau Natalan atau suplemen Natal, suplemen Tahun Baru. Nah, contohnya seperti itu, teman-teman. Ya. Ya, terus gimana caranya menggunakan hashtag dengan tepat di Instagram? Ya, Anda bisa kasih 30 hashtag. Nah, 3 sampai 5 hashtag kepopuleran sedang, 3 sampai 5 hashtag industri atau niche Anda. Niche itu bisnis yang Anda lakukan apa? Pilih 1 hingga 2 hashtag brand Anda. Nah, dengan formula ini Anda sudah memiliki 12 hingga 15 hashtag yang relevan bagi brand Anda ya, teman-teman. Caranya ini. Silakan buat teman-teman yang nanti mau memiliki materi ini, Anda bisa masuk ke grup Telegram Digital Network Marketing. Nah, nanti setelah acara ini kita akan share PowerPoint-nya di situ. Jadi buat teman-teman yang belum gabung ke grup Telegram, Anda bisa segera gabung. Suplemen hubungan rahasia tahun baru serasa pengantin baru. Oke. Panjang banget ini, Mas, hashtag-nya. Suplemen on tahun baru. Wah, boleh juga nih. Oke, TikTok memiliki limit karakter caption maksimal 100 karakter. Sedikit sekali ya, oleh karena itu penggunaan hashtag pada TikTok yang ideal adalah 4-5 buah. Lalu hashtag apa saja yang dipilih dalam konten TikTok? Pilihlah 2 hashtag dengan niche spesifik, misalnya sosial media marketing tips, sosial media tips, bisa. 2 hashtag dengan topik umum, misalnya marketing, Instagram marketing, nah, seperti itu teman-teman. Jadi di TikTok kita nggak bisa banyak-banyak ya buat hashtag-nya. Jadi pilihlah 2 yang hashtag spesifik dengan produk Anda dan 2 yang umum. Seperti itu teman-teman. Apakah Anda siap menggunakan hashtag untuk media sosial Anda? Kami sudah menjelaskan tips memilih hashtag yang tepat untuk media sosial bisnis Anda beserta cara menggunakannya di tiap media sosial. Cukup mudah kan? Misalnya menggunakan strategi digital marketing seperti search engine optimization di SEO di website atau influencer marketing seperti itu. Nah, supaya lebih familiar dengan istilah-istilah di atas untuk memanfaatkan digital marketing secara optimal, kami punya solusinya. Anda cukup mengikuti training DNM di bawah ini. Nah, jadi kita akan ada training lagi lanjutan. Nah, jadi pada bulan Desember sampai Januari,
kita ada pendaftaran untuk teman-teman yang pengen membangun tim digital marketing. Jadi kita ada pendampingan selama 2 bulan. Kita dampingi. Dan setelah 2 bulan selesai, apakah bisa didampingi, Pak? Bisa. Tapi kita intensif hanya 2 bulan. Saya yakin kalau Anda 2 bulan serius mengikuti program kami, Anda bisa lolos, Anda bisa bisnisnya tumbuh lewat digital marketing. Nah, di sini kita DNM kerjasama dengan JB Institute ya. Kita akan kerjasama dengan Coach Rofik MPD, seorang magister pendidikan ya. Beliau sangat luar biasa. Ya, beberapa teman-teman mungkin kemarin sudah pernah ikut ya, yang berbayar. Beliau sangat luar biasa materinya, sangat luar biasa, dan beliau juga tahu bisnis reseller, MLM, beliau juga seorang praktisi MLM juga, dan beliau juga seorang praktisi asuransi juga. Jadi beliau sangat luar biasa detail. Di sini juga didampingi oleh saya sendiri. Nah, dan nanti akan dibantu oleh tim kami. Ada Mbak Mai, fasilitatornya, dan Mas Denny. Nah, jadi buat teman-teman yang apa yang akan kita bahas nanti ada fundamental digital marketing. Kemarin kita sudah bahas minggu kemarin. Terus yang kedua rekrutmen tim digital marketing, bagaimana merekrut tim. Terus yang ketiga teknis digital marketing, riset keyword, optimasi akun, target, dan market. Yang keempat membangun tim digital marketing. Yang kelima manajemen kontrol sistem. Yang keenam disiplin eksekusi. Yang ketujuh agile mindset. Yang kedelapan customer service management. Jadi istilahnya yang kita jelaskan di sini adalah 9 mantra. Wow. Mantra Anda tahu kan? Mantra, coba japi kalau orang Jawa bilang. Itulah doa-doa atau ilmu-ilmu yang harus dipelajari, yang wajib Anda pelajari jika Anda pengen expert, Anda pengen menguasai digital marketing. Nah, buat teman-teman yang mau silakan hubungi CSDNM. Oke, terima kasih. Ya, silakan buat teman-teman yang mau bertanya, bisa open cam, atau teman-teman yang mau kasih saran atau dapat manfaat dari materi malam ini, silakan open cam atau tulis di kolom chat. Kira-kira malam ini dapat ilmu enggak, teman-teman? Ada 50 orang nih. Apa bingung? Dapat. Silakan Bu Asniati. Iya Pak Seo, Dapat ya? alhamdulillah sangat dapat ilmu. Soalnya tadi saya coba buka yang konten TikTok saya tadi. Saya selalu pakai hashtag proses sukses, hashtag bisnis online. Saya coba cari, klik, tidak ada konten saya Pak Seo. Jadi berarti betul harus kita bikin hashtag yang betul-betul yang kurang dari 1, sekian juta. Ya. Seperti Setuju, itu Bu. Pak Seo. Ya. Ya. Jadi semakin sedikit hashtag yang pakai itu semakin Anda di halaman utama, Bu. Oke, Ya, Pak. silakan selain Bu Asniati ada yang mau sharing atau dapat insight atau ada pertanyaan, silakan, nggak apa-apa. Karena kita belajar ya malam ini. Saya jadi tahu kalau hashtag saya masih salah, Pak Bos. Oh, Bu. Sebenarnya nggak salah, Bu. Kurang tepat istilahnya. Iya, pakai spasi. Ya, ditulis panjangnya nggak apa-apa, Bu. Seperti itu. Iya, Pak Bos. Cuma kalau bisa sih
Gangguan jaringan. Kok diem? Gara-gara Bu Anjar ini. Kok saya jadi bingung apa yang saya yang keluar apa yang Pak Bos dedek Pak Bos. Siapa yang derdek? Pak Beli. Oh, Pak Beli. Pak Beli, ya rumahnya baru, kerjanya derdek dia. Terima kasih Mr. Rudi, motivasi saya buat. Ya. Tinggal setelah rumahnya jadi bangun kontrakan kos-kosan Pak Beli. Siap, laksanakan. Ya, 5 pintu, tahun depan 5 pintu, 5 Amin, tahun amin. 25 pintu itu. Amin, amin. 10 tahun 50 pintu. Wah, luar biasa. 10 Amin, tahun amin. sampean usia 40 tahun dapat 50 pintu udah freedom. Amin, amin. Siap Pak Rudi. Oke, ada yang mau disampaikan teman-teman? Bu Resti, Bu Septiana, gimana kabar Hongkong? Alhamdulillah Pak, sehat bahagia. Kapan ngundang saya nih ke Hongkong? Hongkong masih kisruh Pak, Kisruh ya, nggak apa-apa. belum berani buka ini apa Ya, ya, seperti di tanah air juga. nggak apa-apa Bu. Karantin. Karantina ya Bu ya. Ya percuma datangnya cuma 1 hari 2 hari, karantin 2 minggu Pak. Kasihan kan nggak dipeduliin nanti datang gimana. Betul. Iya. Nanti aja kalau udah apa itu. Siap, Aman Bu. sih cuman apa ya belum siap gitu menerima tamu. Oke. Ya, insya Allah saya sendiri mungkin untuk luar negeri Januari saya mau ikut Dubai Expo ya teman-teman. Dubai. Tanggal ya ke Dubai dulu. Jadi buat teman-teman yang mau ikut ke Dubai bisa kontak saya. Wawan tuh aja Pak. Pak Wawan masih kelasnya Blitar Kediri. Jalan umroh. Bu Anjar aja bawa Pak Rudi, Bu Anjar biar ketemu orang Dubai. Iya. Jangan dong. Ya, saya kemarin dapat kesempatan untuk wawancara, mau diundang ke Dubai ya sudah, saya ikut. Ya, Ikut saya aja, pikir Pak. bisnis kita bisa internasional, kenapa enggak? Nanti ketemu 150 negara itu besok di Dubai Expo. Semoga sukses Pak Bos. Terima kasih Bu, sama-sama. Mungkin long life Pak. Ya, Long life Pak Semangat. Bos. ya mohon doanya semoga dilancarin. Amin. Dan kalau kemarin sih infonya ke Dubai nggak perlu karantina, hanya pulangnya ke Indonesia karantina 4 hari. Jadi ya sudah. Saya coba. Semoga sehat selalu Ya. Pak Bos. Terima kasih. Oke teman-teman, itu aja ya malam ini. Kita cukupkan. Belajar itu nggak harus panjang-panjang, nggak harus lama-lama. Ya kita belajar 1 ayat, kita pelajari 1 ayat aja. Jadi yang terpenting kita harus tumbuh 1% tiap hari. Anda terus belajar, Anda terus action. Yakin aja lah teman-teman, pasti berubah. Saya pun dulu 20 tahun yang lalu saya mulai belajar bisnis, ya saya jatuh bangun juga. Tapi lama-lama 10 tahun terakhir saya mendalami bisnis MLM. Ternyata rezeki saya di bisnis MLM dan sekarang teman-teman bisa lihat Tuhan sudah memberi jalan buat saya. Dan saya yakin buat Anda yang memang serius menjalankan bisnis Anda dengan komitmen, baik Anda bisnis di MLM, di asuransi, atau Anda reseller, atau Anda punya bisnis sendiri nasi goreng, ayo gedein nasi gorengnya. Kalau perlu nasi gorengnya punya cabang di seluruh provinsi. Saya yakin kalau Anda punya cabang 100 ya Anda bisa freedom. Jadi jangan heran ya, orang-orang kaya itu rata-rata bangun jaringan. Mereka punya tim
punya jaringan di mana-mana. Jadi intinya kalau Anda pengen bisnisnya besar, bangun tim Anda. Tapi sebelum Anda bangun tim Anda, bangun diri Anda sendiri. Yap. Ya, itu aja teman-teman dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu di acara DNM minggu depan dengan topik yang lebih daging-daging lagi. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat luar biasa buat Anda di seluruh dunia. Terima kasih. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar. Halo.